Satu. Halo Sobat FIP, selamat datang di podcast Ormawa. Perkenalkan nama saya Ninda Kalista, bisa dipanggil Nical selaku moderator. Nah, di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh pembicara yang keren dan kece. Halo Kak Milda, selamat datang. Halo semuanya. Oke nih Kak, mungkin di sini Kak Milda bisa perkenalan dulu dengan menyebutkan nama panjang, nama panggilan, asal prodi, semester, dan asal Ormawa, serta jabatannya nih di Ormawa. Biar Sobat FIP yang dengerin podcast Ormawa bisa lebih kenal nih sama Kak Milda. Oke, makasih Nikal Iya siap. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalin, aku Milda Santika. Biasa dipanggil Milda atau Milo. Aku mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah 2019 dan aku salah satu perwakilan dari Ormawa yang ada di FIP, yaitu Himpunan Pendidikan Luar Sekolah. Dan tahun ini diamanai sebagai ketua himpunan gitu. Waduh, waduh mantap banget ya Kak Milda. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Milda asalnya dari mana dan sekarang lagi menetap di mana nih Kak? Aku asli Lampung dan sekarang sih aku masih di Jogja karena kemarin ya namanya tugas ya, jadi kita harus stay di sini gitu. Oke, mengamanah mengamanah itu tugas yang udah diambil ya Kak nih. Nah, di liburan kali ini nih Kak Milda kan sekarang dihadapi sama Corona sampai PKM juga nih. Nah, mungkin Kak Milda bisa cerita nih kegiatan produktivitasnya. Aduh banyak banget sih sebenarnya. Dan tapi walaupun banyak cuma gitu-gitu aja sebenarnya juga bosan. Cuma ya kita harus tetap ngisi hari-hari kita di masa pandemi ini dengan hal-hal yang produktif. Kalau aku sih biasanya nulis dan aku juga lagi pengen nyelesain nulis aku. Terus aku juga suka baca. Ini banyak banget stok buku kemarin beli, terus juga dapat giveaway. Jadi aku memang suka baca buku dari dulu. Jadi ngisi waktuin konten, kadang konten-konten gak jelas. Saat ini kita juga harus jaga kesehatan, itu nomor satu kan. Jadi harus olahraga juga gitu. Terus ikut-ikut webinar, terus sama kepanitiaan. Terus sih. Oke, mantap banget nih Kak. Kegiatannya sangat bermanfaat sama produktif banget nih Kak ya. Oke, mungkin kalau dari sekarang kita bakal ngomongin mahasiswa nih Kak ya. Kalau dari Kak Milda sendiri nih, pendapatnya Kak Milda tentang mahasiswa tuh gimana nih Kak? Mahasiswa ya. Kalau menurut aku, mahasiswa itu aktor pembangunan, aktor perubahan, aset, aset yang berharga gitu. Jadi aset berharga, terus harapan keluarga dan bangsa. Menurut aku gitu sih, kurang lebih mahasiswa. Oke, kan mahasiswa ini sebagai aset bangsa nih. Nah, terus menurut Kak Milda nih, perannya mahasiswa tuh apa nih? Ngomongin peran soal mahasiswa tuh udah sering banget dan lumrah dibilangin kalau mahasiswa adalah agent of change, ya kan? Terus social controller, terus juga the future leader. Nah, di sini aku garis bawahin tentang the future leader itu kalau menurut aku tuh apa ya? Mahasiswa itu kan seorang pemimpin masa depan, yaitu pemimpin yang bisa memimpin dirinya, terus mau dipimpin dan bisa memimpin lingkungannya gitu. Oke deh Kak, mungkin aku mau tanya juga nih, apa yang dilakukan oleh mahasiswa terkait permasalahan di sekitarnya apa yang harus dilakukan? Kan sekarang lagi pandemi nih Kak, keadaan politik juga di Indonesia lagi nggak baik-baik aja nih. Apa nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakuin adalah membentuk kesadaran sih. Karena kalau kita nggak punya kesadaran ya otomatis kita juga nggak akan peduli nggak sih? Nah, jadi faktor utama ketika kita bahas isu itu adalah kesadaran. Karena dengan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri, itu bisa jadi penggerak buat sekitar gitu. Bisa pertama juga bisa mengenal potensi. Nah, otomatis kalau kita mengenal potensi, kita juga bakalan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, terus kita juga bisa jadi contoh untuk masyarakat. Karena ya semua hal itu kan harus dimulai dari hal-hal kecil.
Menurut aku gitu sih. Iya bener banget sih Kak, harus dari hal-hal yang kecil yang dimulai dulu ya Kak ya. Nah, jadi ini mahasiswa nih, kalau pendapatnya Kak Milda sendiri terkait urgensi mahasiswa tuh harus mengikuti organisasi. Nah, jadi eh, kan banyak mahasiswa yang kurang sadar nih Kak, apa sih pentingnya masuk organisasi? Mungkin Kak Milda bisa jelasin nih. Urgensinya ya. Sebenarnya eh, itu tuh wadah tempat di mana kita tuh bisa belajar banyak hal. Belajar untuk mengenal dirinya, potensinya, karakter orang-orang, permasalahan-permasalahan yang ada. Banyak orang, dan menurut aku gini, orang organisasi itu beda sama orang yang nggak ikut organisasi. Menurut aku punya nilai plus gitu. Karena di situ dia bisa banyak tahu hal, baik hal kecil, bahkan sampai hal-hal besar. Apalagi kalau udah yang kritis-kritis itu ya, Masya Allah banget. Jadi menurut aku itu wadah ya, tempat buat kita tuh mulai dari nol buat mengenal luasnya dunia ini sih, gitu. Oke nih Kak, nah terus nih biar eh, Kak mahasiswa-mahasiswa nih Sobat FIP tahu nih mengenai Ormawa Hima PLS sendiri nih Kak. Mungkin Kak Milda bisa jelasin tentang dari nilai dan budaya dari organisasi Hima PLS sendiri, menyebutkan biro atau departemennya, dan nyebutin nih proker-prokernya nih dari Hima PLS sendiri apa biar Sobat FIP pada tahu. Oke, jadi Hima Pendidikan Luar Sekolah ini himpunan mahasiswa sebagai tempat atau wadah untuk orang-orang berkembang gitu. Jadi kita juga punya visi misi yang satu tujuan untuk membangun himpunan ini untuk apa ya, maju ke depan gitu. Kita belajar berproses bersama, yaitu kita mengadakan event-event. Untuk tahun ini sih program unggulannya ada dua ya. Program yang pertama itu NFest, itu setiap tahun. Dan yang kedua itu ada program unggulan aku, satukan buku, kuatkan literasi untuk generasi itu. Itu kita acaranya galang buku, terus kita mau terjun ke lembaga-lembaga non formal karena kan PLS kan larinya ke lembaga non formal. Jadi kita sasarannya ke sana. Terus untuk aktor-aktor itu tadi ya, aktor-aktor perubahan tadi itu anggota-anggota staff-staffnya Hima PLS itu ada 6 divisi. Yang pertama ada PSDM, yang kedua ada KWU, ada Kominfo, ada Senor, ada pengemudi, terus ada apa lagi ya? Kok jadi lupa? Sama public relation gitu. Banyak yang dipikirin jadi lupa nih. Itu sih ada enam divisi dan di situ tuh adanya 6 divisi itu tuh menyediakan apa ya sebagai tempat untuk teman-teman yang punya misal minatnya tentang kewirausahaan, kalian bisa masuk tuh di bidang kewirausahaan gitu. Atau kalian yang suka desain segala macam itu bisa masuk ke Kominfo. Itu sih jadi tempat belajar ya organisasi itu. Iya, bener banget nih, Kak. Dan kegiatannya nih di Hima PL, pendidikan luar sekolah ini nih bermanfaat banget nih buat besok Sobat FIP yang pengen daftar nih ya, Kak ya. Nah, mungkin Kak Milda bisa juga kasih ajakan nih ke Sobat FIP biar tertarik nih masuk ke organisasinya nih. Oke. Wajib banget sih untuk maba 2021 masuk ke himpunan karena kalian di situ bakal menemukan hal-hal yang mungkin udah pernah ditemuin tapi lebih struggle lagi untuk levelnya atau mungkin belum pernah sama sekali. Jadi itu tuh suatu tempat untuk belajar dan mencoba gitu, untuk berproses. Pokoknya banyak banget lah hal yang didapetin dalam organisasi gitu. Biasanya sih anak-anak yang dulunya SMA-nya suka organisasi, terus pasti SMA-nya bakalan tertarik. Karena juga level organisasi itu dari SMP ke SMA beda, SMA ke kuliah tuh udah beda juga kan. Jadi harusnya sih semakin kalau udah pernah ngerasain pasti bakal ketagihan dan emang seru banget yang banyak banget yang didapetin relasi juga pengetahuan juga ketemu orang-orang hebat pokoknya banyak deh seru. Iya bener banget sih Kak. Kalau masuk organisasi itu seru banget ya. Jadi semoga Sobat FIP ini pada tertarik nih sama ajakan Kak Milda sama proker-proker yang udah disebutinnya nih nanti.
tadi nih. Sekarang mungkin Kak Milda bisa memberikan closing statement nih. Aduh, closing statement ya nih ya. Oke. Kalau kamu mau sukses, mau kaya, mau bahagia, kamu harus belajar, mencoba, dan berkarya, dan nggak pernah lupa bersyukur. Gitu aja. Mantep banget nih Kak. Closing statement-nya sangat menutup biar Sobat FIP tuh makin semangat nih dengerin podcastnya juga nih ya. Oke, makasih banyak sama Kak Milda, aku yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk memperkenalkan Ormawanya. Dan terima kasih juga nih buat Sobat FIP yang udah dengerin podcastnya dari awal sampai akhir. Oke, semoga podcast ini bisa menambah wawasan Sobat FIP terkait Ormawa, termasuk Hima PLS sendiri nih yang udah disampaikan oleh Kak Milda. Oke, saya Nida Kalista sebagai MC sekaligus moderator izin undur diri. Terima kasih dan semangat untuk Sobat FIP. Semangat!